Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya dalam anggota kelompok kami ini ada Muhammad Syawal Hanafi, kemudian saya Novario Nugradi, kemudian ada Afisena Kumam Kurnia Islami, Muhammad Darwansyah Pambila, dan El Nafis Pakasaputra. Oke. Apa itu Arab Spring? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Arab Spring. Arab Spring adalah gerakan revolusi masyarakat Timur Tengah terhadap sistem pemerintahan otoriter oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 hingga 2011. Fenomena Arab Spring ini menggambarkan dinamika politik yang terjadi di negara-negara Arab seperti Libya, Mesir, Tunisia, dan yang lainnya. Penggunaan kalimat Arab Spring yang pertama kali untuk mempresentasikan situasi Arab ini diinisiasi oleh Jurnal Akademik Politik Amerika Serikat, Foreign Policy, Mark Lynch. Dia adalah seorang ilmuwan politik asal Amerika yang menggunakan istilah ini dalam artikel yang ia tulis dalam Jurnal Foreign Policy. Fenomena Arab Spring ini juga dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa gerakan kelompok revolusioner oleh masyarakat sipil, khususnya para pemuda di negara-negara Arab yang menganut sistem rezim otoriter. Ini merupakan bentuk aksi protes mereka terhadap rezim tersebut. Next. Lalu ada sejarah Arab Spring. Fenomena Arab Spring dimulai ketika seorang pedagang buah asal Tunisia pada Desember 2010 membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahannya. Kejadian ini menuai penyebaran terkait pemberontakan dan protes secara besar-besaran di sekitar kawasan. Warga Tunisia yang melakukan aksi ini bernama Mohamed Bouazizi. Bouazizi membakar diri setelah polisi menyita dagangan berupa buah dan sayur yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan. Pada tanggal 4 Januari 2011 di suatu rumah sakit, Bouazizi dinyatakan meninggal akibat luka bakar yang dideritanya setelah melakukan aksi tersebut. Dari peristiwa inilah yang pada akhirnya memicu gerakan demonstrasi dari masyarakat Tunisia terhadap rezim yang saat itu dikuasai oleh Zain al-Abidin bin Ali. Pada faktanya, sebelum aksi yang dilakukan oleh Bouazizi itu terjadi, Tunisia memang sudah dilanda krisis ekonomi akibat maraknya korupsi dan tingginya tingkat pengangguran pada masa rezim bin Ali tersebut. Tentu hal ini semakin mendorong masyarakat Tunisia untuk melakukan gerakan demonstrasi yang akhirnya membawa pada lengsernya rezim bin Ali dengan ditandai oleh dirinya yang memilih untuk lari ke Jeddah Arab. Akibat tidak mampu menghadapi para demonstran dan segala kerusuhan yang terjadi. Oke, hari ini saya akan menjelaskan dampak Spring terhadap Amerika Serikat. Yang pertama, instabilitas harga minyak dunia. Arab Spring juga memberi dampak terhadap harga minyak dunia yang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh produsen minyak utama seperti Uni Emirat Arab dan Kuwait Tengah berusaha menghindar dari peristiwa Arab Spring. Akibat harga minyak terkadang mengalami peningkatan dari $90 per barel menjadi $130 per barel. Selanjutnya, yang kedua, ada ledakan aktivitas politik setelah Arab Spring. Terjadi ledakan aktivitas politik di Timur Tengah, terutama di negara-negara yang pemimpin lamanya berhasil dilengsarkan. Ratusan partai politik, kelompok masyarakat sipil, surat kabar, stasiun televisi, dan media segala diluncurkan setelah rakyat merebut kembali negara mereka dari elit penguasa diktator. Kita mengambil contoh di Libya, di mana semua partai politik dilarang selama beberapa dekade. Partai politik ini di bawah rezim Muammar al-Gaddafi, kurang dari 174 partai memperebutkan kursi pemilihan parlemen 2012. Hasilnya para
pemilih di negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Mesir, Tunisia, dan Libya sering bingung ketika dihadapkan pada banyak pilihan partai. Selanjutnya, krisis ekonomi, sosial, dan politik. Arab Spring juga membawa periode ketidakstabilan dalam ekonomi, sosial, dan politik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Di kalangan masyarakat, terjadi perpecahan dan ketegangan yang meningkat antara kelompok-kelompok Islam. Selain itu, salah satu faktor yang utama menyebabkan terjadinya Arab Spring adalah masalah ekonomi, di mana banyak pengangguran di kalangan muda, serta kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Lewat gerakan ini, diktator yang korup memang berhasil diberantas. Tapi, setelah Arab Spring, kondisi yang tidak stabil karena kelompok-kelompok politik yang bersaing memperebutkan bagian kekuasaan masih terjadi. Kerusuhan Arab Spring menghalangi investor dan menakut-nakuti wisatawan asing yang membuat perekonomian negara semakin kacau. Kemudian selanjutnya, pengaruh politik Islam di Timur Tengah yang menguat. Setelah fenomena Arab Spring, kekuatan politik Islam di Timur Tengah semakin menguat. Kekuatan ini tidak hanya muncul di jajaran elit politik saja, tetapi juga pada grassroots atau masyarakat yang berada di sebuah kawasan atau komunitas tertentu. Dengan munculnya berbagai gerakan politik berbasis massa Islam. Sementara itu, Mesir menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya gerakan berbagai organisasi Islam transnasional. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi. Saya di sini akan menjelaskan bagian kesimpulan. Jadi Arab Spring merupakan satu gerakan revolusi masyarakat Timur Tengah terhadap sistem pemerintahan otoriter oleh masyarakat yang pro demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 hingga 2011. Arab Spring berawal dari seorang pedagang Tunisia yang membakar dirinya sebagai aksi protes kepada pemerintah. Kejadian ini berimbas pada gejolak demonstrasi masif di salah satu wilayah Tunisia yang kemudian berkembang di Mesir yang berdampak pada rezim otoriter Bahrain dan Yaman terancam. Pengaruh dari adanya gerakan tersebut juga dirasakan oleh negara Mesir. Pada saat itu, Mesir dikuasai oleh rezim Hosni Mubarak yang juga diketahui memiliki gaya pemerintahan yang otoriter. Kondisi yang dialami oleh Mesir ini tidak jauh berbeda dari Tunisia. Adanya fenomena dari Arab Spring membawa dampak seperti instabilitas harga minyak dunia, ledakan aktivitas politik setelah Arab Spring, krisis ekonomi, sosial, dan politik, dan pengaruh politik Islam di Timur Tengah menguat. Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Di section setelah ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.